Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi hadrati sultanil awliya al-khawthis samadani al-walil qutubir rabbani sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jailani qaddasallahu sirrah, hadrati hujjatil Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, hadrati jami' ulama'in al-kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Khalil Bangkalan, hadrati Syekh Hashim As'ari Jombang, usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim, wa ila hadrati masyayikhina khususan Kiai Ruhiyat, Kiai Yasul Hayat, Kiai Dudung Abdul Halim Ruhiyat Cipasung, hadrati Umat Tengku Toha Karawang, Umat Bagus Bakri Sempur, Abu Yadim Yati Banten, hadrati masyayikhina khususan Ammi Kiai Bunyamin bin Masyafi, Jaddi Masyafi bin Bajausin wa azwajihim usulihim, Jami'al muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minat minal masyriqi wal maghrib khususan walidayya ghafarallahu dhunubahum wa khatayahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah Facebook rahimakumullah, alhamdulillah, pagi hari yang cerah ini kita masih berjumpa kembali walaupun melalui udara pada acara ngaji pagi kitab Mukasyafatul Qulub karangan Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala karunia-Nya. Terima kasih khusus kepada ketua kelas yaitu Ustadz Farid Mawardi. Ada keamanan kelas ini Bapak Haji Iskandar ya bin Abdul Harim bin Aman, satu-satunya haji yang paling mabrur di dunia, bersama dua pengawalnya yaitu Ucup dan Uceng, serta ada Mr. Endan Hamdani. Ini dari Cikampek ya. Mr. Endam Hamdani ini CO PT Bubal Gabel kalau nggak salah, saya lupa lagi itu nama CP-nya ya, di Kota Baru Cikampek. Kemudian ada Muhaimin Al-Ghazali, ada juga sahabat saya Ustadz Dudung Abdul Salam dari Depok, dan Ustadz Dodi Hudori juga di Depok. Ada Aang Syamsul Arifin di Sukabumi, ada Ustadz Abidani ya Sukabumi juga. Tak lupa Ki Udin, sahabat saya yang paling setia. Wah, ini ada ketua KAC Kerawang ini, Ustadz Ahmad Hilman Nawawi, ngusup keneh. Waduh, ngusup keneh. Wah, ucup wah kieu. Ada Ustadz Ipai ya di Al Hasan. Terima kasih Ustadz. Mohon di-share kepada teman-teman yang lain supaya yang ngajinya lebih banyak ya. Artinya lebih bermanfaat, lebih diambil manfaat oleh orang yang lebih banyak. Ada kiai kita ini, Kiai Asep Jalaluddin Bakri. Nah, ini adiknya Umar Bakri ya. Ustadz Jalaluddin Bakri itu adik kandungnya Umar Bakri. Nah, terima kasih Kiai Asep. Mang Din Mulyana, Mang Din Ibrahim, sahabat-sahabat saya juga dari Pontianak, Kalimantan, kemudian ada yang dari Manado, ada yang dari Batam, semua saja di seluruh Nusantara. Terima kasih, selamat pagi, selamat ngaji, dan selamat hari Arafah, karena besok kita akan hari ini kita insya Allah akan takbiran, dan besok kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Ya.
Mari kita mulai. Ini ada kiai kita ini. Aduh, ajengan Dasuki. AS ini ya, Kiai Dasuki. Salah seorang wakil sekjen kalau tidak salah, atau wakil katib ini di PWNU Jawa Barat. Terima kasih Kang Dasuki. Mohon doanya dari Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus tsalis wal 'ishrun. Bab yang ke-23 fi silaturahmi, menjelaskan tentang silaturahim, wa hukukil walidain, dan hak-hak kedua orang tua. Masih saja orang berdebat tentang apakah yang betul itu silaturahmi atau silaturahim. Dua-duanya betul. Ya, kalau silaturahim ya sudah menjadi bahasa Indonesia. Kalau silaturahmi itu memang bahasa Arab asli. Qala, berfirman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Al-ayah. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, ittaqu, hendaklah engkau takut, rabbakum, akan Tuhan kalian. Hendaklah kalian bertakwa kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian semua, min nafsi wahidah, dari satu orang, yaitu Kanjeng Nabi Adam alaihissalam, sang Abul Bashar. Wa khalaqa minha zawjaha, Allah juga menciptakan dari nafsi wahidah itu, dari Nabi Adam itu, zawjaha, yaitu pasangannya Nabi Adam, yaitu Siti Hawa alaihissalam. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dari keduanya, dari Adam dan Hawa ini berkembang terus anak keturunannya, baik laki-laki maupun perempuan yang banyak. Nah, karena Allah menciptakan manusia itu, walaupun asalnya dari Nabi Adam alaihissalam dengan Ibu Hawa, dan berkembang anak cucunya, kemudian cicit, canggahnya sampai ke bawah, anak incu, buyut, bau, jangga, wareng, udag-udag, jantung, siur, badung, bangpak, dut-dutan, terus tepi ke handap, ya istilahnya hode ngaranna sih, itu memerlukan sebuah tali pengikat agar mereka saling kenal mengenal sesuai dengan tujuan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, inna khalaqnakum min dzakari wa untha ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Untuk ta'aruf ini maka perlu pengikat. Pengikat itulah yang disebut dengan silaturahmi atau silaturahim, ya, pengikat persaudaraan. Ya, kalau dari atasnya kita sama, satu turunan Nabi Adam alaihissalam. Kalau terlalu tinggi maka ke bawahnya saja. Kita punya bapak, ya, bapak itu punya saudara, baik kakak apapun adik. Kita punya ibu, ibu punya saudara, baik kakak ataupun adik, baik Pak Le maupun Bule, Pak D maupun Bude. Nah itu tentu Bule dan Pak D kita juga punya anak-anaknya. Nah inilah agar tidak paremen obor, tahu kan paremen obor? Agar tidak terputus tali silaturahmi ini, maka hendaklah kita sambungkan terus. Inilah yang disebut dengan silaturahmi. Bahkan Allah berpesan khusus, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Hendaklah kalian takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Kalau kalimat takwa ini diulangi 2 kali, berarti memang apa itu kalimat tersebut intinya atau di dalamnya bukan hal yang sembarangan, sesuatu yang sangat amat penting karena diulang-ulang terus. Bertakwalah kepada Allah yang dengan menyebut namanya kalian semua berdoa, mohon, minta kepadanya.
Sesuai dengan firman Allah dalam ayat yang lain, bahwa Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Maka hendaklah kalian semua, kita semua ini berdoa dengan Asmaul Husna. Maka takutlah engkau kepada Allah yang dengan namanya. Kita sebut itu, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Tuhanku, semoga semoga ini, semoga itu. Kita sebutkan Allah di dalam doa itu. Dan juga jangan lupa wal arham, wattaqul arham. Antaqta'uha, kalian harus bisa menjaga rahim, memelihara tali persaudaraan, jangan sampai terputus. Jangan sampai kalian tidak kenal dengan saudara satu ayah, satu ibu, saudara kandung. Jangan sampai kalian tidak kenal dengan saudara sepupu, satu kakek atau satu nenek. Jangan sampai kalian tidak kenal dengan saudara Mindo. Oh, Sunda bilang atau Jawa bilang saudara Mindo. Berarti satu buyut, satu ya mbah buyut kita, kung buyut atau kakung buyut. Jangan sampai kita tidak kenal dengan saudara yang satu cangga. Ya, kalau yang ke atasnya mungkin karena sudah ada perpindahan tempat dan lain sebagainya, mungkin tidak kita pada kenal. Nah, tetapi kalau dengan saudara sepupu saja kita tidak kenal, ya, apalagi dengan saudara-saudara yang lain yang misalnya lebih jauh lagi, ya minimal saudara sepupu lah, jangan sampai terputus, ya. Kalau di budaya kita, alhamdulillah ada istilah dengan yang disebut dengan bani itu. Saya punya bani Jausin. Kalau dari bapak saya, ya, bapak saya Al-Maghfurlah Ki Hasan Bisri bin Mama Syafi'i bin Mbah Jausin. Nah, ini anak cucunya Mbah Jausin ini ya Bani Jausin. Kemudian kalau dari ibu saya Al-Maghfurlah Hajjah Lilis Mardiyah, itu beliau juga dari turunan beliau saya juga punya satu buyut namanya Bani Anwar, ya, sama Bani Mansur. Kalau dari bapak saya di samping dari nenek saya ada juga Bani Sulaiman. Ini penting, ini bani-bani ini dipelihara, dijaga, jangan sampai terputus. Jangan sampai kita tidak kenal maksud terputus itu. Apalagi memusuhi saudara kita yang secara nasab memang kita masih satu turunan. Wah, itu bahaya itu. Nah, wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullahu fasammahum wa 'ama absarahum. Surat Muhammad ayat 22 dan 23. Fahal 'asaitum, apakah kiranya intawalaitum, kalian berkuasa, antufsidu, kalian akan merusak, sekiranya kalian berkuasa di muka bumi ini, ternyata kalian akan telah melakukan perusakan di atas muka bumi ini, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian putuskan rahim-rahim kalian, tali persaudaraan di antara kalian. Ulaikal ladzina la'anahumullah, merekalah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah. Fa'asammahum wa'ama absarahum, Allah akan membutakan, Allah akan menjadikan mereka tuli, dan Allah akan membutakan penglihatan mereka. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Jadi orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini, ya, adalah orang-orang yang qati'ur rahim, orang-orang yang tuqatti'u arhamakum, yang memutuskan tali persaudaraan. Gusti hayang wawu deui lah aing, sada janjeng dulur ge aing mah. Tuh. Apalagi urusannya itu kalau menyangkut urusan karena harta warisan umpamanya. Masya Allah, sungguh laknat
bagi mereka yang gara-gara warisan ya sampai memutuskan tali persaudaraan. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ulaikal ladzina la'anahumullah, itulah mereka-mereka yang akan mendapatkan laknat dari Allah. Ya kalau sudah dilaknat Allah, fa asammahu wa ama absarahum, telinganya tuli, matanya buta, hatinya sudah tidak lagi bisa merasakan kasih sayang kepada sesamanya, apalagi kepada saudara-saudaranya. Nah, itulah yang orang-orang yang merusak bumi ini, yaitu orang-orang yang qati'ur rahim, yang memutuskan tali persaudaraan. Ada Gus Awer-Awer ini, ya guru saya ini, Gus Abdul Wahid Rusdi, Sohibu Saum Berkah. Terima kasih Gus. Ya. Dan siapa lagi ini? Ada ya tentu ya Ki Udin itu pasti. Ki Udin penasehat saya, masa nggak hadir sih. Ada relawan Kang Jimmy juga nih hadir nih. Kang Mus Anjun hadir ya. Ada Kang Haris Hara. Emang can wareg puasa sebulan. Waduh, iya. Kiai Asep Jalal. Ibu Dian Sukma di Tangerang ini. Nah, ada Ibu En Padilah. Ada Pak Oyo Sukaryo ini di Tangerang. Kiai Mahdi, mohon doanya Kiai. Jadi sekali lagi, mari kita jaga silaturahmi. Apalagi besok Idul Adha. Walaupun kemarin Idul Fitri juga kita lewati dalam masa pandemi ini. Ya, kalau kita tidak bisa silaturahmi langsung Idul Adha, nah, Idul Adha yang serada longgar ya, datangin ibu bapak kita. Kalau tidak bisa melalui video call, namanya kerusum canggih ya, vid call we jeung kolot, jeung batur mah daek vid call jeung baturan jeung indung jeung bapak embung. Nah, vid call ya sama kedua orang tua kita. Bu, sehat Bu di Surabaya. Begitu Cak Pauji. Ya, Cak Pauji ini gimana ya kalau sama janda mau vid call, kalau sama mboknya dewekan kok nggak mau ya. Cak Pauji vid call saja. Silaturahmi jaga. Wa akhrajal Syaikhan an Abi Hurairah radhiyallahu an. Ini hadis dikeluarkan, kalau bahasa Jawanya ngetokake. Neng, pakai dua tangan ya, jangan satu tangan. Nah, itunya simpen. Nah, ini ada anak santri yang lagi sasapu dan ngepel. Sasapu dan ngepel. Biar tidak barala, ya. Berkata junjunan kita, ngetokake siapa Syaikhan, dua Syaikhan yaitu Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah, saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, berkata Abu Hurairah, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjunan kita, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim, artinya disepakati kesohihannya. Inna Allah, sesungguhnya Allah, khalaqal khalqa, menciptakan makhluk, hatta idza faraga minhum qamatir rahmu faqalat hadza maqamul a'idzu bika minal qati'ah. Qala na'am, amma tardainan asna man wasalaki wa aqtau man qata'aki. Qalat bala. Qala fadzaka laki. Rawahu Syaikhan. Junjunan kita Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah setelah selesai menciptakan seluruh makhluk, apa bumi, matahari, bulan, seluruh planet, termasuk menciptakan isi di dalamnya, isi planet ini, ya, menciptakan seluruh makhluk, maka qamat ar-rahmu, berdirilah si rahim ini. Ya. Faqalat, dia berkata, hadza maqamul a'idzu bika minal qati'ah. Ini ada tanda tanyanya. Tuhanku, apakah ini tempat berlindung kepadamu dari orang yang memutuskan aku, memutuskan rahim? Qala, berfirman Allah, na'am, betul. Amma tardainan asliman wasolaki. Hei rahim, apakah kamu enggak ridho kalau aku sambungkan orang
yang menyambungkanmu, wa aqta'u man qata'aki, dan aku putuskan orang yang memutuskanmu. Artinya ketika kita silaturahmi, menjaga persaudaraan, menjaga ukhuwah nasabiyah, maka kita sebetulnya sedang berhubungan dengan Allah. Kita sedang wusul kepada Allah, silahnya kepada Allah. Kalau kita sedang tidak atau sedang memutuskan rahim itu, maka berarti kita sudah putus hubungan dengan Allah. Allah sangat murka kepada orang yang memutuskan silaturahmi. Mohon maaf. Qalat bala, ya tentu saja ya Tuhan, aku ini sangat ridho jika Engkau sambungkan orang yang menyambungkan aku, dan Engkau putuskan orang yang memutuskan aku. Aku sangat ridho ya Tuhan. Qala, Allah berfirman, fadzaka laki. Nah, ini spesial untukmu wahai rahim. Artinya siapapun yang menyambungkan kamu baik-baik, orang itu baik-baik dengan ibu bapaknya, dengan adik kakaknya, dengan paman bibinya, dengan saudara-saudaranya, maka aku juga akan baik sama orang itu. Begitu maksudnya. Kalau orang tersebut tidak berbaik-baik dengan kamu, malah memutuskan hubungan dengan kamu, dengan orang tua ada masalah, dengan adik, dengan kakak, gara-gara warisan juga ribut, dengan saudara sepupu apalagi, saudara Mindo mah udah nggak kenal dah, maka Allah juga akan putus hubungan dengan orang yang seperti itu. Maksudnya seperti itu ya. Wallahu alam bimuradi. Artinya mari kita jaga tali persaudaraan kita. Kita ini orang NU, sering kali disebutkan kita punya 3 ukhuwah. Yang pertama ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah imaniyah, persaudaraan antar sesama muslim, antar satu iman. Kita dengan orang Muhammadiyah, dengan orang Persis, dengan orang Matlaul Anwar, saudara. Selama syahadatnya sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kiblatnya sama Ka'bah, Qurannya sama, kitab sucinya sama, Al-Quranul Karim. Tuhannya Allah, Nabi terakhirnya Nabi Muhammad. Berarti itu saudara kita seiman, seagama. Ukhuwah Islamiyah perlu kita jaga. Yang kedua, ukhuwah watoniyah, persaudaraan antar sesama satu bangsa, satu negara, yaitu Indonesia. Saya orang Islam, saya orang Sunda, saya orang Jawa Barat, tapi saya punya saudara, teman saya, yaitu Pendeta Anton. Pendeta Anton itu kulitnya kuning langsat, matanya sipit, tapi agamanya juga Nasrani, tapi Pendeta Anton adalah saudara saya. Karena saya dengan Pendeta Anton satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Itulah ukhuwah watoniyah. Kita punya saudara di Papua, kita punya saudara di Ambon, kita punya saudara di Madura, kita punya saudara di Manado, di Batam, di Aceh, di mana-mana. Indonesia ini luar biasa. Zamrud Katulistiwa yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat yang tak terhingga. Oleh karena itu patut kita syukuri, jaga negara ini, jaga ukhuwah watoniyah ini. Sesama anak bangsa tidak boleh saling bermusuhan hanya karena berbeda partai politik, hanya karena berbeda pilihan satu sama lain. Kita tetap jaga ukhuwah. Yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah, lebih luas lagi. Tidak lagi memandang agama, tidak lagi memandang suku, tidak lagi memandang ras, tidak lagi memandang negara, asal manusia dan tidak mengganggu kita. Dia bukan embe, bukan wedus, bukan anjing, bukan babi, tidak mengganggu kita, maka haram hukumnya kita juga mengganggu mereka.
Semua manusia adalah anak cucu Nabi Adam. Kita semua bersaudara, bergandengan tangan. Tapi jangan lupa, jangan hanya memelihara ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariah, tetapi satu ukhuwah seringkali kita lupakan, yaitu ukhuwah nasabiyah, persaudaraan darah, hubungan darah, hubungan nasab, ya, dengan adik kakak kita yang kandung, baik satu ayah maupun satu ibu, ataupun lebih dekatnya lagi satu ayah dan satu ibu. Kemudian setelah itu sering tadi saya sampaikan juga saudara kita yang satu kakek dan satu nenek yang disebut dengan saudara sepupu. Kemudian setelah itu ada juga saudara satu buyut yang disebut dengan saudara mindo itu. Mungkin saudara satu canggah, mungkin lebih tinggi lagi. Kita jalin persaudaraan itu erat-erat. Jangan sampai Anda akrab dengan teman sekampus Anda akrab dengan teman Anda dulu kuliah. Anda sangat akrab sekali dengan kolega Anda di kantor. Tetapi saudara Anda, keponakan kita, paman kita, atau bibi kita yang tidak punya beras, tidak punya biaya untuk sekolah, kita biarkan saja. Allahu Akbar. Betapa besar dosanya kita menjalin hubungan dengan orang lain, sementara dengan saudara sendiri justru kita menjauhkan diri. Maka jaga bani, jaga persaudaraan antara satu ikatan keturunan. Saya dengan Haji Iskandar, alhamdulillah satu bani. Saya bin Haji Hasan Bisri bin Mama Syafi'i bin Mbah Jausin. Kalau Haji Kandar lebih ke bawah lagi, Haji Iskandar bin Hajjah Aisyah, ya, Hajjah Aisyah binti Sufiyah binti Mbah Amsir bin Mbah Jausin. Jadi satu Jausinnya sama. Saya dengan Haji Kandar. Cuma kalau saya levelnya cicit, Haji Kandar sudah canggah. Makanya dia bilang mamang sama saya. Om Uyan, ya, Haji Kandar. Harus kita jaga ini persaudaraan itu. Alhamdulillah yang hadir lumayan banyak ini ya. Ada Pesonaku, Subhan Maulana, Abdul Rahim, Ponirin Mika, ada Haji Said, Harisara, ada Ustadz Kamaluddin Abdullah dari tadi nih. Yeah. Sekali lagi jaga ukhuwah nasabiyah, bukan hanya ukhuwah Islamiyah atau watoniyah atau basyariah atau insaniyah, tetapi ukhuwah nasabiyah juga harus dianggap penting, ya. Ya. Selanjutnya rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun wa Ibnu Majah wal Hakim wa qala sahihul isnad. An Abi Bakar radhiyallahu an qala, diterima dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau berkata, qala, bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min dzanbin ajdar haqqu ayu ajjilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya ma yaddakhiru fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahmi. Katanya Kanjeng Nabi, tidak ada dosa yang pantas, ajdaru itu haqqo, yang lebih pantas untuk disegerakan mendapatkan siksaan di dunia ini, ma'ama yaddakhiru fil akhirah, tentu juga nanti akan disiksa juga di akhirat. Ya. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat ya lebih-lebih, maksudnya gitu. Tapi dosa ini pantas, layak untuk Allah berikan bukan hanya di akhirat, tapi di dunia juga. Yaitu al-baghi wa qati'atir rahmi. Baghi itu sewenang-wenang, sekarpe dewe, perbuatan jahat
yang tidak pernah melihat saudara, tidak pernah melihat kiri dan kanan, ya, tidak melihat pernah apa itu pokoknya semau gue sekarepe udele dewe sunang-unang bagi itu kumajek aing we. Apalagi kalau bagi ini dimiliki oleh seorang pemimpin, wah bahaya ini. Waqati adir rahmi. Dan yang kedua, dosa yang pantas mendapatkan siksaan di dunia selain perbuatan senang-wenang adalah qati adir rahmi, orang yang memutuskan tali persaudaraan. Coba lihat saja, siapa pemimpin di dunia ini yang senang-wenang, yang otoriter, yang tidak tragis akhir hayatnya. Semuanya tragis. Ada Benito Mussolini, tragis. Ada Napoleon Bonaparte juga sama. Di Prancis ada pemimpin yang kejam lagi di mana itu, Jerman, Adolf Hitler, ya. Ada Saddam Hussein, ya, pemimpin yang otoriter di Baghdad di Irak. Kemudian ada Muammar Gaddafi, otoriter juga di Libya. Semua mereka itu berakhir dengan tragis, ya. Saya kalau di Indonesia saya nggak berani di Indonesia. Ya, ngomong ke di luar lah gitu. Dan ini dibuktikan dalam sejarah juga. Raja Namrud berakhir tragis. Firaun juga berakhir tragis. Semua pemimpin-pemimpin yang sewenang-wenang, yang baghi, yang otoriter, itu pasti berakhir dengan tragis. Karena itu merupakan bukti dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ma min dzanbin ajdar ayu ajdalallahu li sahibil uqubata fid dunya ma'ama yadakhilu fil akhirah minal baghi. Orang yang jahat, yang senang-wenang, semau gue, pasti dibuktikan siksanya bukan hanya di akhirat, di dunia sudah sangat kelihatan. Waqati antirahmi, dan orang yang memutuskan tali persaudaraan itu, nah, itu pasti akan langsung disiksa oleh Allah. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ya. Wara'a syaikhan, dan meriwayatkan lagi Bukhari Muslim, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Ingat itu. Aing mah moal wawuh deui jeung si eta teu hayang teuing. 7 turunan anak incu aing tong hayang wawuh deui jeung eta jelema. Waduh, ini orang tersebut tidak pernah akan masuk surga. Ini hadisnya sahih loh, Bukhari Muslim. Orang yang memutuskan silaturahmi, yakni qati rahmin, pemutus tali persaudaraan, dia tidak akan masuk surga selamanya, ya. Aduh, Ipul Saipul, Hajis Mutmainah, tinggalin tapi tetap hadirah, nyate encana toh, isukan nyate mah, ayo nama nyatu, lain nyate, puasa ini nama, ya isukan nyate mah. Selanjutnya wa Ahmad bisani wara. Inna amala bani Adam tu'radu kulla khamisin wa lailati jum'atin. Sesungguhnya amal manusia itu disetorkan setiap hari Kamis dan malam Jumat, ya, oleh malaikat Raqib dan Atid kepada Allah. Fala yuqbalu amalu qati rahmin, tidak akan diterima. Setiap hari Kamis itu laporan mingguan. Kalau laporan tahunan namanya nipu Sa'ban. Nanti setiap tanggal 15 bulan Sa'ban. Nah ini kalau laporan mingguan itu, ya, LPJ harian yang dilaporkan setiap 1 minggu sekali, yaitu pada hari Kamis dan malam Jumat. Katanya Kangjeng Nabi tidak akan diterima catatan amal seseorang yang qati rahmin, yang memutus tali persaudaraan.
sing akur jeung dulur, ulah pasea jeung baraya nya. Kadek pepeujeuh tah. Pepeujeuh omongan abah kupingkeun. Sing akur jeung dulur, tong pasea jeung baraya. Kita tidak bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, atuh jeung dulur manfaatna teh nya. Urang teu bisa ngahijikeun jelema jeung salah kabupaten jeung saprovinsi. Ya, atuh jeung sabani-sabani akur akrab ya. Kalau kita tidak bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak, bermanfaatlah untuk keluarga kita. Setelah bermanfaat untuk keluarga, untuk anak istri kita, juga bermanfaat untuk saudara-saudara kita. Akur jeung dulur, tarapasea jeung baraya, insya Allah akan mendatangkan rezeki yang banyak, juga memanjangkan umur, serta menjadikan kita lebih dikenang di masa yang akan datang ya. Jadi store amal teh setiap hari Kamis dan malam Jumat oleh malaikat Raqib dan Atid. Itu orang yang memutuskan rahim, memutuskan persaudaraan, anu pasea, anu teu akur jeung dulur, anu pasea jeung baraya tidak akan diterima oleh Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Ya. Tetap umurna pasea ulah leuwih ti 3 poe. Ya. Jeung dulur teh buru-buru si dihampura, ulah si dibaeudan, mang bulan-bulan, mang tahun-tahun ya Allah. Jangankan masuk surga, mencium baunya surga juga tidak akan pernah orang yang seperti itu, yang memutuskan tali persaudaraan dengan sesamanya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sing akur jeung dulur, tong pasea jeung baraya. Eta intina mah, ya. Nah, eta cek Abah Uyan. Itu ditulis sebagai caption oleh Ejen Kamaluddin Abdullah. Ada Ahmad Nur Jaman, ini siapa lagi nih yang hadir ini? Ada Ummu Akma, ada Haris Sahara, tadi di Jalul Qaddi El Muhdori. Ya, terima kasih semua yang hadir. Ada Ustadz Ahmad Mustain, doanya Ustadz. Ya, Ipul Saipul, Kang Santri, Mang One Sundanis. Nah ini Jang Wawan. Nah ini Bani juga ini. Satu Bani dengan Haji Iskandar bin Alim. Ada Dede Muhammad Subbanul Waton, Subbanul Akhyar. Nah, semua yang hadir, terima kasih. Insya Allah besok kita libur dulu ya. Lebaran, selamat merayakan Idul Adha. Takbiran nanti malam ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ba'da maghrib ya. Banyak orang yang salah takbiran sejak asar udah takbiran. Sunnatnya itu ba'da maghrib. Begitu maghrib berkumandang baru sunat. Sampai hari tasyrik selesai. Sampai tanggal, berarti hari Senin ya. Tanggal 13 itu Zulhijjah, berarti hari Senin sore menjelang maghrib. Nah, habis malam Selasanya sudah tidak sunat takbir lagi. Di takbir itu ada tempatnya, ya. Dapat pahala itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar nanti malam. Kalau sekarang enggak, ya. Sekarang malah makruh, bahkan ada yang menyebutkan haram. Takbir, nah, komo etama, waduh, sieun. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Selamat Idul Adha 1441 Hijriah. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang punya jiwa rela berkorban demi kesetiaan kita kepada Sang Pencipta. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li khamsatun utufi biha harral wa
Gusti ngalengitkeun kenapa nyakit balai anu mantak nyerikeun ku berkana Kanjeng Nabi sareng sae Dina Ali Hasan Husein cucu Nabi Siti Fatimah nu suci li khamsatun qutbi biha al-wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatimah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.